Ini dimulai dari penerimaan untuk menjadikan polisi yang baik di awal rekrutmen yang baik. Itu pastilah. Kita nggak mungkin mencetak polisi yang bagus dengan rekrutmen yang tidak bagus. Nah, salah satu tahap awal rekrutmen adalah pendaftaran. Jadi kita mencari sumber-sumber sebanyak-banyak mungkin untuk kita rekrut menjadi polisi yang terbaik nanti. Bahkan sampai pelosok-pelosok daerah Pak ya. No KKN, no calo lah ya. Nah, no calo, jangan percaya calo. Ini ya. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaku bisa meluluskan, itu adalah 100% penipuan. Dan bisa dilaporkan. Selamat siang Sobat Kabar Banten dan Sobat Polri. Berjumpa kembali dalam acara podcast Kabar Banten. Yang kali ini kita akan berbincang-bincang secara khusus ini ya dengan Pak Kepala Biro SDM Polda Banten, Bapak Kombes Pol Muhammad Dwita Kuwardana, SIK SHMH. Selamat siang Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat Mas. Ini lagi sibuk-sibuknya yang menjelang penerimaan Polri ini ya? Ya, kita kebetulan Polda Banten ini saat ini sedang mengalami sedikit lonjakan kegiatan. Yang pertama untuk SDM, saat ini sedang rekrutmen. Yang kedua, kami juga Polda Banten sedang menjalankan operasi ketupat. Iya. Lebaran. Banyak nanti Sobat Kabar Banten dan Sobat Polri yang akan kita bahas, berbincang-bincang dengan Pak Karo SDM Polda Banten, terutama berkenaan dengan penerimaan Polri di Polda Banten ya. Bersama saya Maxin Hussein, inilah podcast Kabar Banten. Yang pertama Pak Karo ini, masyarakat pasti ingin lebih jauh mengetahui ya. Polri beberapa hari yang lalu mengumumkan adanya perpanjangan masa pendaftaran ya, anggota Polri. Dari yang sebelumnya 14 April kemudian diperpanjang hingga 17 April 2023. Apa nih Pak yang mendasari dan tujuan diperpanjangnya waktu penerimaan anggota Polri ini? Ya, terima kasih. Jadi memang dari Mabes Polri itu memperpanjang waktu pendaftaran yang awalnya 14 menjadi 17. Pertama, kenapa? Adalah untuk merekrut sebanyak-banyaknya peserta. Artinya dengan merekrut sebanyak-banyaknya peserta, kemungkinan akan kita dapat menjaring anggota-anggota atau calon-calon peserta yang lebih banyak. Sehingga kualitas yang dapat kita saring, yang kita rekrut akan menjadi lebih baik. Gitu. Makin banyak peserta, otomatis persaingan makin ketat, ya kan? Sehingga kita dapat menyaring personil untuk anggota Polri Polda Banten dan seluruh Indonesia yang lebih baik pastinya. Gitu. Akan sangat beragam mungkin Pak ya. Jadi latar belakang pesertanya nanti ya. Pasti. Ya, begitu. Dari latar belakang pendidikannya segala macamnya. Ini juga bagian dari visi Pak Kapolri Pak dalam mewujudkan world class polisi berkelas. Betul. Nasional ya. Ini dimulai dari penerimaan untuk menjadikan polisi yang baik di awal rekrutmen yang baik. Itu pastilah. Kita nggak mungkin mencetak polisi yang bagus dengan rekrutmen yang tidak bagus. Nah, salah satu tahap awal rekrutmen adalah pendaftaran. Jadi kita mencari sumber-sumber sebanyak-banyak mungkin untuk kita rekrut menjadi polisi yang terbaik nanti. Bahkan sampai pelosok-pelosok daerah Pak ya? Ya, jelas. Supaya bisa. Kita menggunakan juga sampai dengan jaringan kita di kewilayahan, yaitu polsek-polsek, Babin Kaptipmas, kita libatkan untuk mensosialisasikan penerimaan ini. Jadi agar dimanfaatkan ini Pak, perpanjangan pendaftaran ini. Kita harapkan pada para calon anggota Polri yang berminat untuk mendaftar menjadi anggota Polri, waktu yang sampai dengan tanggal 17 hari Senin besok April ini benar-benar dimanfaatkan untuk melengkapi berkas-berkas ataupun untuk persiapan lainnya. Nah ini Pak, ini sudah berlangsung dari 5 April nih Pak. Bisa dijelaskan Pak update atau jumlah pendaftar? Kalau sampai saat ini jumlah pendaftar online itu sekitar sudah 2.226 kalau nggak salah. Ya, sekitar cukup banyak. Insya Allah akan menambah lagi karena ada perpanjangan. Waktu ini ya? Nah, waktu ini. Target kita minimal
kita capai seperti tahun lalu. Berapa itu Pak tahun lalu? Tahun lalu hampir sekitar 2000-an juga. 2000-an ya? Berarti bisa meningkat tahun ini? Insya Allah mudah-mudahan, ya. Karena ada perpanjangan waktu itu. Kalau kuotanya berapa itu Pak? Kalau untuk kuota itu sebenarnya ketentuan dari Mabes Polri Pak. Rata-rata untuk Polda Banten ini dapat dalam setiap rekrutmen itu kurang lebih 200 orang. 200 orang ya? Kurang 200 orang dalam setiap rekrutmen. Ada penitik beratan Pak pada mana saja yang misalkan kan kalau di penerimaan CPNS itu ada prioritas lah begitu, misalkan kuota yang paling banyak, misalkan kalau di penerimaan Polri kan ada Akpol, kemudian Tamtama dan Bintara. Paling banyak Bintara. Bintara. Kenapa? Karena Bintara adalah unsur pelaksana. Oh ya. Unsur operasional. Ujung tombak kita adalah Bintara. Jadi kenapa Bintara kita perbanyak? Karena adalah unsur pelaksana dari tugas-tugas Polri. Iya. Berkenaan tadi Pak dengan jalur seleksi ya. Tadi ada Akpol, kemudian Tamtama, Bintara. Masyarakat umum ini kadang masih bingung ini ininya. Bisa dijelaskan Pak secara umum atau singkat Pak mengenai perbedaan dari pendidikan di Akpol, kemudian di Tamtama dan Bintara ini. Terima kasih. Jadi untuk Akpol, para peserta atau para halayak umum yang ingin tahu tentang jenis-jenis seleksi, kita ada 3 seleksi saat ini. Namanya seleksi terpadu. Pertama adalah rekrutmen Akpol Pak, Akademi Kepolisian. Itu pendidikannya di Semarang, Akpol. Semarang ya? Selama 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, lulus nanti dengan menjandang pangkat letnan inspektur 2 polisi. Pendidikan selama 4 tahun di Akpol, ada taruna-taruni kita rekrut setelah lulus inspektur 2. Sedangkan Bintara pendidikannya di SPN Polda Banten di Mandalawangi ya Pak, kurang lebih selama 5 bulan, lulus Bribda, Brigadir 2 polisi. Sedangkan Tamtama pendidikan ada 2 tempat Pak kalau Tamtama. Di Banten? Pertama, bukan Pak, Tamtama adalah di Watokose Brimob dan di Polair ya? Putri Duyung, Ancol. Itu pangkatnya Barada. Pendidikan selama 5 bulan juga. Gitu Pak. Ya. Jadi perbedaan itu Pak ya. Ya. Ini Pak dalam rekrutmen Polri ini kan tadi Polri berupaya memberikan kesempatan seluas-luasnya ya untuk masyarakat ya ingin menjadi anggota Polri ya untuk mengikuti ini. Setelah tahapan penutupan pendaftaran tanggal 17 April ini Pak, bisa dijelaskan tahapan selanjutnya bagi mereka yang terverifikasi ya, sudah terverifikasi secara administrasi, apa saja yang harus dilalui? Jadi setelah daftar secara online, melakukan verifikasi dan mendapat nomor ya, mereka masih ada tahapan-tahapan Pak. Pertama, setelah 17 April penutupan, tanggal 18 itu ada kegiatan fakta integritas Pak. Jadi fakta integritas itu adalah baik panitia, peserta maupun orang tua, kita sama-sama berkomitmen bahwa seleksi ini akan dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Kita berkomitmen, kita disumpah apabila para peserta di kemudian hari ada orang tua melakukan hal-hal di luar ketentuan akan didiskualifikasi bagi orang tua maupun peserta. Sedangkan bagi panitia apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar norma akan kita sidang Pak, sidang disiplin, kode etik bahkan sampai pidana. Apabila melakukan penipuan terhadap para peserta, kita akan pidana buat anggota kita. Nah, gitu Pak. Setelah melakukan fakta integritas, kita akan ada namanya tes kesehatan, tes jasmani, psikologi, akademik, sampai dengan nanti ada tes wawancara psikologi, dan ada tim dari Mabes Polri Pak untuk menilai namanya rikmin akhir dari Mabes Polri Pak. Langsung ya. Tim Mabes Polri datang ke tiap-tiap Polda untuk melangsung seleksi lagi. Jadi benar-benar pelaksanaan seleksi di tahap Polda ini benar-benar transparan Pak. Dan kita juga melibatkan dari pihak pengawas eksternal. Eksternal juga ada ya. Baik dari LSM, dari wartawan, begitu ada juga dari pihak internal kita libatkan. Jadi benar-benar mengawasi panitia dan jalannya setiap seleksi.
Demikian Pak, untuk mencari bibit-bibit yang benar-benar bagus untuk organisasi Polri ini. Benar-benar dari fakta integritas itulah sebetulnya dimulai ya Pak ya? Dimulainya Pak. Di situ ya? Kita disumpah, kita di sana baik panitia, orang tua, peserta untuk menjalankan seleksi ini dengan norma yang telah ditetapkan. Ya, jadi memang Sobat Kabar Banten dan Sobat Polri ingin mendaftar anggota Polri sudah harus mempersiapkan secara matang, benar-benar harus siap lah karena akan menjalani sejumlah tahapan seleksi yang sangat ketat dan tidak bisa main-main lagi gitu. Nah, nggak, jadi nggak bisa main-main lagi. Itu hanya tipu-tipuan orang saja yang menyatakan bisa membantu meluluskan. Saya nyatakan itu adalah penipuan. Ya. Dan bisa dilaporkan Pak. Silakan. Apabila terbukti bisa kita pidana. Karena jelas Pak tahapan seleksinya dan tahapan jelas terbuka. Setiap seleksi hasil langsung diumumkan. Gitu. Real time Pak. Langsung. Langsung kita umumkan. Jadi peserta pun tahu nilainya berapa. Gitu. Kita tidak terbuka. Objektif, dan itu merupakan sudah komitmen dari pimpinan di Mabes Polri. Kita harus terbuka untuk mendapatkan calon polisi, anggota polisi yang bagus melalui rekrutmen yang baik. Akan lahirlah polisi yang bagus. Betul. Tahapan seleksi apa aja Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi adalah kesehatan ya? Ada kesehatan, nanti habis itu ada seleksi jasmani, ada psikologi, akademik, ada seleksi di awal administrasi, gitu Pak. Ada PMK, penelusuran mental kepribadian, dan beberapa tahap lagi Pak. Gitu. Jadi cukup panjang dan harus dipersiapkan benar-benar. Dipersiapkan secara matang ya? Secara matang, secara optimal. Ya, betul Pak. Iya. Pak Karlo, dalam setiap kali penerimaan anggota Polri, bukan hanya anggota Polri juga ya, kita di pemerintah daerah atau ada namanya rekrutmen CPNS, selalu saja ya ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini dengan mengiming-imingi tadi ya, bisa meluluskan karena oknum-oknum ini biasanya menyasar kalangan orang yang barangkali belum mengetahui ya, belum terselesaikan secara baik, sehingga masih ada aja biasanya ditemui masyarakat yang tertipu nih Pak. Bagaimana kemudian Polda Banten, terutama Biro SDM Polda Banten ini dalam membuat skema antisipasi dan pencegahan agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban lah ketika ada oknum-oknum yang tadi yang menawarkan mengiming-imingi bisa meluluskan menjadi anggota Polri gitu. Ya, salah satunya cara ini podcast kita nih. Di sini saya akan menyampaikan kepada masyarakat Banten ya bahwa rekrutmen terpadu anggota Polri di Polda Banten khususnya dilaksanakan secara bersih. Jadi apabila ada pihak-pihak yang mengaku dapat meluluskan seleksi ya, itu adalah penipuan. 100% penipuan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan membuat grup nanti Pak, grup WA peserta dan orang tua. Masuk ya? Nah, kita sampaikan nanti secara berkala, kita sampaikan himbauan-himbauan bahwa pelaksanaan ini akan dilaksanakan secara bersih segala macam. Terus kita lakukan himbauan-himbauan, gitu Pak. Selain itu juga kita sampaikan di media-media cetak maupun elektronik bahwa seleksi ini dilaksanakan secara bersih Pak. Gitu. Banyak hal-hal yang telah kita perbuat, dan saya mohon kepada orang tua ataupun wali dan peserta jangan pernah lagi tertipu dengan janji-janji manis. Pihak-pihak yang mampu meluluskan, mampu membantu, tidak ada. Jadi kelulusan setiap tahap seleksi adalah hasil murni dari peserta itu sendiri Pak. Gitu Pak. Itu ya. Ada pos-pos pengaduan Pak yang bisa disampaikan ke masyarakat? Ada. Kita siapkan pos pengaduan nanti, bahkan kita membuat hotline Pak. Hotline ya? Dengan nomor handphone disiapkan nanti oleh Dalpes Pak. Silahkan nanti bisa menghubungi apabila ada hambatan-hambatan atau apabila ada keluh kesah masyarakat yang perlu diadukan. Kita siapkan hotline 24 jam Pak. Kita siapkan kepada masyarakat, silakan laporkan. Apabila ada pihak eksternal atau pihak internal di Polri yang mengaku-ngaku bisa meluluskan, silakan
dilaporkan ke hotline kita adalah nomor 087875999361. Saya ulangi, 087875999361. Silakan dilaporkan ke nomor itu apabila ada pihak-pihak yang ingin mencoba-coba mempengaruhi para orang tua maupun peserta dengan iming-iming bisa membantu meluluskan anaknya menjadi anggota Polri. Ya. Segitu terbukanya kita, Pak. Iya, iya. Ya, Sobat Kehormatan dan Sobat Polri, ini pernyataan tegas dari Pak Karo SDM Polda Banten. Bagi peserta yang sudah mendaftar dan sebagainya, harap dicatatlah begitu ya. Jangan sampai kemudian para peserta ini tergiur lah ya. Percayakan pada Polri ya, panitia penerimaan anggota Polri ini, bahwa komitmennya sudah jelas, diawali dengan komitmen fakta integritas, kemudian dengan sistem pengawasan yang berlapis baik internal maupun eksternal, dan juga sarana pengaduan yang sudah sangat lengkap lah ya. Jadi tidak boleh ragu lagi. Dan jangan main-main kalau sudah menjadi mendaftar anggota Polri. Persiapan secara matang, tadi disampaikan oleh Pak Karo, yang bisa meluluskan hanya kemampuan dirinya sendiri. Betul, diri peserta itu sendiri ya. Betul. Ya. Sedikit nih Pak Karo, berkenaan dengan SDM Polri di Banten, di Polda Banten ini, secara umum sudah ideal apa masih? Kalau dilihat dari jumlah ya, kuantitas kita masih baru tercukupi sekitar 51%. Tidak hanya Polda Banten, Pak. Hampir seluruh Polda pun begitu, Pak. Jadi hampir seluruh Polda di Indonesia ini, di Republik ini, jumlah antara DSP, daftar susunan personil, dengan realnya itu masih rata-rata di bawah 60%, sebagian besar. Gitu, Pak. Jadi kita sangat membutuhkan penambahan personil. Memang tiap tahun selalu nambah, Pak, 200. Namun itu masih kurang mencukupi, Pak. Kenapa? Karena ada usia susut juga, Pak. Pensiun, yang pensiun, yang meninggal, yang dipecat. Jadi penambahan kita, Pak, tiap tahun itu kurang lebih sekitar 60-30 orang hanya. Karena kepotong pensiun, kepotong dipecat, meninggal. Nah, harus dihitung gitu, Pak. Atau pindah keluar Polda. Ini sudah dihitung. Jadi penambahan Polda Banten tuh hanya antara 60-30 orang tiap tahunnya. Gitu. Ya saya katakan ada susut namanya. Ada intake 200 orang tiap tahun, ada susut. Susut itu dipecat, meninggal, sakit, yang sudah operasional lagi bisa kita PDH ya. Ada yang dipecat secara tidak hormat dan hormat. Ada lagi yang pindah ke Polda lain, kan susut, Pak. Mengurangi jumlah anggota kita, gitu. Hanya kurang lebih tiap tahun penambahan 30-60 orang. Iya. Pak Karo, satu lagi berkenaan dengan ini, biasanya rekrutmen Polri ini terutama untuk daerah-daerah jauh ya, seperti kalau di Banten misalkan di Lebak, Pandeglang, di daerah-daerah yang terjangkau lah secara teknologi dan sebagainya. Bagaimana sosialisasi agar masyarakat yang ingin menjadi anggota Polri ini bisa mengetahui ini, Pak, untuk daerah-daerah? Terima kasih. Jauh. Ya, ini salah satu pertanyaan yang cukup baik, Pak. Jadi kita melakukan sosialisasi penerima ini, Pak, sampai tingkat desa bahkan, Pak. Kita ada namanya Babin Kaptipmas, yang anggota kita yang ditugaskan untuk sampai dengan ke pelosok desa. Nah, mereka juga mengemban tugas dan fungsi untuk melakukan sosialisasi. Itu pertama. Kita silakan kita. Jadi para masyarakat, para pemuda-pemudi sampai dengan desa kita sosialisasikan, Pak, melalui Babin Kaptipmas. Apabila tidak ada handphone, tidak ada sinyal misalnya gitu, Pak ya. Kita tetap kita sosialisasikan melalui Babin Kaptipmas yang notabene mereka berdinas sampai dengan pelosok desa di Lebak, Pandeglang, sampai Bayah sana. Ada anggota-anggota kita yang kita tugasi untuk melakukan sosialisasi sampai dengan tingkat desa sekalipun. Tadi agar semua terjaring, Pak ya. Agar kita dapat menjaring sebanyak-banyaknya dalam rangka penerimaan tahun ini, Pak. Tahun ini ya. Dan itu sudah kita lakukan tiap tahun selalu. Kita libatkan sampai kita polsek-polsek terluar kita libatkan. Tadi kalau untuk penelusuran minat bakat itu bisa dijelaskan, Pak, apa maksudnya itu? Kategori penelusuran minat bakat. Penelusuran PMK. Iya, PMK itu. Jadi
PMK ini Pak, kalau dulu namanya zaman kami dulu namanya mental ideologi namanya. Bagaimana seorang itu bagaimana seseorang itu dia akan ditelusuri mental ideologinya, apakah Pancasilais, apakah bagaimana kecintaan terhadap tanah air, bagaimana minatnya menjadi anggota Polri, bagaimana hubungan sosialnya Pak. Kan bahaya nih, harus baik Pak. Kalau bergaul dengan orang-orang ekstrim misalkan, itu bahaya. Menjadi anggota Polri kan ditelusuri semua Pak. Jadi penelusuran mental kepribadian. PMK itu. PMK. Bagaimana jiwa nasionalismenya, pemahaman terhadap Pancasila, toleransinya. Nah itu didalami di sana. Begitu juga tentang hubungan sosialnya Pak. Siapa kawannya, kan sekarang nggak mudah dicek dari rekam jejak digitalnya ketahuan siapa saja. Nah di situ. Jadi dengan adanya teknologi ini memudahkan pihak Polri untuk rekam jejak, penelusuran rekam jejaknya, kemana saja link dia. Dari situ bahaya kan, apabila anggota Polri berafiliasi dengan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab atau ya kan Pak, atau pihak-pihak yang bertentangan dengan ideologi negara, nah itu bahaya. Makanya benar-benar PMK ini benar-benar harus dilaksanakan secara baik. Deteksi dini. Nah, itu pun masih kecolongan mungkin, ya kan? Di berita-berita, ya kan? Kalau sudah di screening agak sampai ke dalam juga. Sampai dengan kehidupan sosialnya. Ya, Sobat Kabar Banten dan Sobat Polri, menarik sekali perbincangan kami dengan Pak Karo SDM Polda Banten, Pak Kombes Pol Muhammad Dwita Kuwardana SIK SHMH. Pesan yang beliau sampaikan ini bisa menjadi catatan kita bersama lah ya, bagaimana kemudian kita bersama-sama mengawal penerimaan anggota Polri ini bisa berlangsung secara transparan, objektif, dan bisa menghasilkan anggota-anggota Polri yang profesional lah, seperti itu. Terakhir Pak Karo, imbauan dan harapan untuk masyarakat terkait dengan penerimaan anggota Polri tahun 2023 ini. Terima kasih Mas. Jadi saya sebagai Karo SDM Polda Banten menghimbau masyarakat, menghimbau para pemuda untuk bergabung dalam organisasi Polri melalui rekrutmen penerimaan terpadu anggota Polri Polda Banten tahun 2023. Saya tegaskan lagi sekali lagi bahwa rekrutmen ini dilaksanakan secara bersih dan objektif. Kelulusan peserta adalah murni dari kemampuan peserta itu. Jadi tidak ada campur tangan pihak lain. Artinya jangan percaya ajakan, isu ataupun pihak-pihak lain yang mengaku-ngaku bisa membantu, bisa meluluskan, bisa membantu untuk meluluskan menjadi anggota Polri. Jadi jangan percaya itu adalah 100% penipuan. Iya, gitu. Begitu poin pentingnya, bisa ditambahkan sebagaimana slogan di selebaran dalam penerimaan anggota Polri ini adalah no KKN, no calo lah ya. Gitu no calo, jangan percaya calo. Ini ya. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaku bisa meluluskan, itu adalah 100% penipuan. Dan bisa dilaporkan, silakan. Dilaporkan, apabila itu anggota Polri laporkan. Kita ada hotline, silakan, atau lapor ke saya langsung bisa. Laporkan, display buktinya Pak, bisa ada WA-nya, display buktinya, silakan. Akan kita proses, dijamin kita proses, dan prosesnya transparan nanti. Gitu Pak, nggak usah khawatir. Ya, luar biasa Sobat Kabar Banten dan Sobat Polri, perbincangan pada siang hari ini dengan Pak Karo SDM Polda Banten, Bapak Kombes Pol Muhammad Dwita Kuwardana SIK SHMH. Banyak poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat berkenaan dengan penerimaan anggota Polri tahun 2023 ini. Yang paling penting adalah bahwa kita percaya terhadap Polri. Dalam rekrutmen ini tidak ada calo, tidak ada unsur KKN, semuanya dilaksanakan dengan sistem ketat, dengan pengawasan yang luar biasa berlapis, sehingga nanti akan terekrut anggota-anggota Polri yang profesional. Demikian podcast Kabar Banten pada hari ini.
Kita akan berjumpa kembali pada podcast mendatang dengan tema-tema yang berbeda dan tamu-tamu yang berbeda pula. Kita ucapkan selamat kepada Polda Banten. Terima kasih. Ini semoga bisa terus menjalankan penerimaan anggota Polri ini dengan sungguh-sungguh dan mampu mengawal hingga nanti terekrut anggota Polri yang profesional. Demikian dari saya Maksuni Hussein dan Pak Karo SDM Polda Banten. Dan Kombes Dwita Kumardana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.